Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Ini ada NMAX 155 New NMAX yang sudah ACG, yang sudah OBD2 onboard diagnostic. Jadi kalau ada masalah dia lampu injeksinya mentolong dan tidak memberikan informasi daripada data angka yang mentolongkan itu berapa kodenya. Jadi lampunya cuma mentolong aja. Jadi mau history maupun penyakit yang update, dia ada riwayat lampu yang nyala, namun tidak ada tulisan kodenya berapa. Nah, ini kita tak jemu-jemunya memberikan sebuah informasi. Terserah pandangan dirimu apa, mau kepanjangan durasinya, mau kebanyakan budget atau segala macam, terserah ya. Karena di sini kita butuh konfirmasi, informasi dan wacana pembicaraan dan teori serta di lapangannya, yo. Jadi tahu ini tuh namanya apa, fungsinya apa, gini. Nggak cuman demak pasang ngono. Oke. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang sensor CKP, tapi sebelumnya ini mohon maaf bagi para yang sudah guru besar, yang sudah para teknisi senior, jadi wis bablasin aja wis ya. Jadi kita enggak ke yang senior, kita juga yang masih belajar ya. Memang ciri khasnya di starter halus khususnya Yamaha itu rata-rata serangannya dia di area CKP sensor ya. CKP sensor itu apa sih? Nah, itu crankshaft position sensor. Itu fungsinya apa sih? Nah, itu fungsinya kurang lebih ada 3. Satu, untuk kinerja ACG starternya, kedua untuk kinerja pengapiannya, keempat untuk kinerja timing bahan bakarnya ya. Jadi artinya si pengapian itu ada hubungannya dengan pickup pulsernya, tapi dia sudah dijadikan satu di bagian PCB ya. Maka sering kejadian dia mati. Apa sih yang menyebabkan dia mati? Ya banyak faktor, karena dia barang elektronik kan, bisa dari IC-nya, memang dia kotor ataupun segala macam, lumuran oli. Kalau ibaratnya bersih, gak ada lumuran oli, ya berarti kualitas elektroniknya kan gitu, daya tahan elektroniknya. Jadi artinya setiap NMAX 1 dengan NMAX yang lain daya tahan itu berbeda ya, gitu. Oke. Itu teman juga lagi ganti CKP sensor ya mas ya. Tapi itu motor apa itu? Aerox 155 yang non keyless ya. Oke, yang masih pakai kontak ini pun ya. Jadi kalau yang itu, yang Aerox itu kodenya 12 ya, kode 12. Kemudian lampu injeksinya hidup. Nah, kalau yang ini nggak ada kodenya, cuman lampu injeksi hidup. Tapi kalau yang itu, kalau udah dibeneri ya hilang, kalau sudah sembuh. Kalau yang ini ya nggak hilang, harus direset pakai diagnostik toolnya ya, scannernya ya. Oke. Kalau untuk penyakit sama saja rasa-rasanya ya. Nah, kode 12 itu kan kode misteri sih, jadi nggak cukup di CKP aja tuh. Wong ini mesinnya ngejim, ada di posisi ngejimnya pembacaan CKP di mana gitu misalkan, itu bisa juga kode 12. Di soket CKP yang dari ECU ini kurang tegangan ya bisa, masa putus ya bisa, kemudian kabel hall sensor putus ya bisa ya. Ini asalnya dari ECU langsung, ECU nya motor ya bisa ya. Kemudian spoolnya bermasalah, konslet ya bisa ya. Magnetnya ini nggak balance, nggak center ya bisa. Terus apa meneh, CKP modar ya bisa, CKP error ya bisa. Nah, itu diteliti, terutama tegangan di soket CKP yang dari ECU, tegangan di bagian power supply ACG besar ini, ECU itu sendiri ya. Nah itu, nah ini CKP nya kayak gini bentuknya ya. Ciri-cirinya apa sih? Nah, ini biasanya ini kerasanya kalau pas jalan enak-enak, tiba-tiba motornya modar, lekep. Nah, kalau yang belum OBD2 biasanya munculnya kode 12 ya. Itu kalau dicek pakai scanner adanya cuman
area CKP saja, error di bagian CKP sensor itu aja. Nah, maka tadi kita sebutkan CKP sensor itu kan jangkauannya kayak Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nggak cukup satu pihak saja. Jadi Anda teliti jalur yang kita sebutkan tadi. Pas jalan tiba-tiba mati. Kemudian pas jalan sebelum mati berebet-rebet dulu terus mati. Di starter susah banget. Kemudian dimatiin kontak dulu. Kemudian starter lagi nggak hidup-hidup, matiin kontak lagi, starter lagi baru hidup. Entah dikala mesin panas, entah dikala mesin dingin. Itu contoh ciri-ciri seperti itu. Terutama yang harus diperiksa yang jalur-jalur tadi kita sebutkan, termasuk soket-soket lah segala macam lah. Memang langganan-langganan dia memang ada di soket-soket ini. Tapi yang model Yamaha terbaru dia untuk spoolnya sudah mengurangi titik bahaya. Jadi artinya untuk kabel sudah dipanjangin tuh sama teknisinya, profesornya. Tapi ini kalau sampai panjangin ya bisa sih, dari ujung ke ujung ya bisa. Ya. Oke. Jadi kalau panas dia berbet terus mati ada kode mil. Ya. Terus kadang-kadang ya enggak juga. Loh, motorku kalau panas berbet apa CKP? Ya belum tentu. Ya. Kalau dia munculnya kode 12, ini perihal-perihal yang kita periksa yang tadi itu kita sebutkan, terutama seal ini juga pastikan bagus. Ya. Jangan mentang-mentang kalau motormu jalan panas terus mati berbet sampai langsung memvonis CKP, ya belum tentu. Apalagi untuk versi yang OBD2 ini di panel speedometernya tidak disebutkan bahwasanya ini lampu injeksinya hidup terus ada tulisan kode seperti ini, tidak. Jadi onboard diagnostik mau penyakit yang sekarang maupun histori dia langsung nongol saja diam diri. Maka dari situ kita harus menganalisa ini historinya tuh bagaimana sih rasa-rasanya matinya. Apakah dari sensor kelangsaman, apakah dari apa itu namanya FID-nya, apakah dari max sensornya, apakah dari CKP sensornya. Namun setiap sensor itu kan kalau mengalami masalah itu beda-beda rasa tuh. Kalau sensor langsam itu gasnya kecilan, gasnya kegedean gitu. Kemudian kalau untuk yang CKP ini langsung berbet terus modar, kira-kira seperti itu. Nanti matiin hidup lagi dan seterusnya seperti itu sampai emu, sampai pegel, sampai jengkel, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya di sini CKP ini tidak terjual ketengan yang original. Ada ketengan yang original copotan motor, itu namanya bukan baru ya. Ya. Jadi barang baru ini tidak terjual oleh pabrikan ketengan. Tentunya barang baru ini sudah diklaim satu set IC dengan 10 paket. Tentunya seperti itu. Paling sampai barang palsu. Awet enggak sih? Apa sih kualitasnya yang terbaik untuk tipe barang palsu? Itu enggak bisa menyebutkan apa saja merek tertentu dari produk aftermarket yang kiranya awet, tahan lama dan bagus. Jadi nasib-nasiban. Sekiranya Anda dapat nasib yang bagus ya alhamdulillah awet. Sekiranya Anda dapat nasib yang buruk ya emu, ganti nggak lama kayak gitu lagi. Ya, jangan menyalahkan sebuah keadaan produk. Jadi kita sendiri harus mawas, toleransi dan memberikan sebuah informasi namanya barang KW. Ya. Karena KW itu nasib-nasiban, adu nasib. Ada yang awet, ada yang enggak dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, paham ya dari sini ya? Nah, untuk CKP ini sendiri New NMAX ini kalau nggak ada jualannya ya pakai Aerox bisa ya. Untuk spool statornya jumlahnya 18. Nah, ini spool jumlah 18. Spool nggak perlu rusak. Seal terutama pastikan dalam kondisi baik ya. Soket-soketnya, tegangan di CKP-nya, soket CKP itu sendiri, plus min CKP itu sendiri, tegangan di all sensor itu sendiri, SGCU itu sendiri, soket ECU itu sendiri ya, terutama compression ini sendiri ya. Karena kalau kompresi ini nggak sehat, dia akan mengunci di titik-titik derajat tertentu, maka disitulah ECU dapat informasi pembacaan yang DTC, diagnosa trouble kode ya. Jadi sekiranya sampean nggak dapat untuk NMAX New ini kakinya 4 ya, siji loro telu papat, yang pendek 3, yang dawa 1 ya. Nah, ini ada pembacaan pulsernya atau PCB sensornya, kemudian ada hall sensornya ya. Hall sensor 3, pulsernya 1, tegangan plus minnya ada juga. Jadi artinya di sini
untuk membangkitkan sebuah keadaan CKP ini harus ada tegangan plusnya setara dengan ukuran baterai plus minus 10 sampai 12 volt DC ya. Kemudian harus ada pembentuk groundnya. Kalau ground plus yang dari ECU sudah dikirim ke CKP, baru pembentukan daripada kinerja pembangkit ACG kabel besar yang ditatakan juga dari ECU itu sendiri ya. Nah, ini untuk CKP New NMAX ya, sama kok dengan Aeroplexi ya. Oke, yuk kita tengok nih, mumpung temen ini mau ganti CKP juga, ini punya Aerox, kita tengok. Ini untuk stator jumlahnya 18 ya. Bisa ini dipakai si Aerox bisa. Yuk kita tengok tuh masnya, mumpung beneri CKP juga di Aerox ya. CKP yang baru nanti Kang, ini ya, ini expat awet enggak mbuh nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi karepmu ora karepmu, awet karepmu ora karepmu, itu semboyannya barang KW. Lu Mas kok kayak gitu sampai berarti nggak piye ya, nggak punya keadaan yang paten untuk mematenkan sesuatu ya. Nggak ada lah namanya barang KW ya Mas. Jadi musri kalau mengkawinkan mengawetkan suatu barang KW, artinya membismillahkan saja ya. Ini yang baru ini masnya punya Aerox nih, Aerox nih, ini punya NMAX yang tadi itu. Nah, ini sama tuh antara NMAX Aerox tuh. Nah, ini dilengkapi dengan bautnya. Nah, kemudian untuk pin kabel segala macam nih sama PNP, artinya Aerox NMAX ya. Untuk stator si Aerox ini berapa Mas? 18 stator ya. Untuk diameter sama lah ya. Nah, rata-rata kan serangannya di sini. Tapi untuk Aerox 155 yang non keyless ini belum OBD2, dia masih menganut blue core ya. Jadi artinya kalau ada masalah di sini ditongolkan kodenya berapa, lampunya berapa. Kalau si OBD itu enggak, cuma lampu aja yang mentolong. Jadi intinya di sini kita sharing pembentukan daripada, oh ini kalau CKP Aerox itu ciri-cirinya apa sih? Ya kalau mesin panas jalan tiba-tiba berbet-berbet terus motornya modar ya. Kemudian matiin kontak, matiin kontak, biarin dulu kontak, starter agak panjang terus hidup lagi, terus modal lagi, kira-kira seperti itu ya. Dari tenaga juga nggak enak kok. Nah, ya gitu, ngono Mas ya. Iya. Oke, gitu kira-kira kawan. Terus ngono wae lah ya. Jadi artinya si Aeroplexi ini bisa dipakai juga untuk NMAX, PNP-an. Untuk si CKP kita ngebahas, ini bentuklah kayak gini untuk CKP sensornya. Oke, ngono sing nyar pasang. Itu sing BB ini ya, BB CKP. Oke, nanti kalau ada waktu insya Allah kita akan pemasangan daripada CKP sensor itu sendiri sampai perangkat pembentuk daripada si magnet itu sendiri. Siapa tahu lali, namanya manusia itu tempatnya lali, luput, salah dan dosa ya. Oke, gitu saja kawan informasi ini sudah kepanjangan, nanti sampai kebanyakan komentar, bacot dan segala macam. Oh iya, satu lagi nih, untuk si Aerox itu kan ECU ada di dekat kontak Mas ya, Pak? Kontak Mas ya? Bawa kontak. Ini kalau si NMAX yang keles ini si ECU atau SGCU ada di belakang plat nomor ini. Kemudian pas ada di bawah LED digital speedometernya. Nah, posisi ada di sini ya kawan ya. Tuh, ini SGCU nya. Yang tentu harga ya luar biasa untuk SGCU ini ya. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tidak ada rasa saling menggurui dan tidak meminteri untuk para suhu dan senior. Maka tadi kita abaikan saja untuk para teknisi yang sudah handal. Mungkin Anda di sana sudah lebih cerdas untuk tingkat mindsetnya, dan mungkin sekiranya di sini ada sikap tutur kata, personality untuk wacana daripada salah, kakek bacot atau segala macam yang salah. Ya namanya manusia itu tempatnya salah, dan disinilah tempatnya untuk argumentasi. Setiap orang wajib memberikan sebuah komentar dan argumentasi. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di video berikutnya.